menyebabkan Sumatera Selatan ini merosot tajam begitu ya dari peringkat 17 di PON Papua 2020 lalu di PON 2024 ini menjadi peringkat ke-21 dari 38 provinsi. Kami akan membahas hal tersebut bersama pengamat olahraga Sumatera Selatan. Ada Pak Syamsur Ramel melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Ramel. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Reza. Baik, Pak Ramel sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Salam olahraga ya Pak ya sebelumnya. Pak Ramel, PON Papua, PON Aceh Sumut ini sudah berlangsung walaupun mengisahkan begitu banyak problematika ya, tapi kita fokus ke perolehan prestasi atlet kita asal Sumatera Selatan ini ternyata berada di peringkat ke-21 Pak pada penyelenggaraan PON ke-21 juga. Ini berada jauh tentunya dari yang ditargetkan. Pandangan Anda seperti apa Pak? Ya, makasih Mas Reza ya. Selamat siang para penonton sekalian. Memang Sumsel saat ini sangat memprihatinkan ya. Saya selaku praktisi olahraga akademis juga pernah pengurus KONI 5 periode. Ya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Tapi memang kita tidak perlu berlarut-larut dalam masalah ini, harus cepat dicari jalan keluarnya. Apa yang jadi masalah? Untuk itu saya menyarankan untuk segera evaluasi total gitu untuk kondisi seperti PON di Sumut dan Aceh ini, sehingga nanti ada jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan ke depan. Begitu, Mas. Pengamatan Anda selaku pengamat olahraga, akademisi juga ya, praktisi olahraga, apa Pak dari evaluasi Anda yang menyebabkan Sumatera Selatan ini berada di peringkat ke-21 di PON Aceh Sumut ini Pak? Ya, baik ya. Saya mulai dulu begini, ya. Olahraga itu sederhana sebetulnya. Ada prinsip yang paling utama yang harus kita pahami, yaitu prinsip kontinuitas dan juga prinsip overload atau peningkatan. Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik, itu pasti ada kendala nanti. Contohnya kontinuitas atau atlet harus berlatih secara kontinu. Kalau ini terganggu masalah infrastruktur, terganggu masalah support gizi ya, istirahat tidak baik dan lain sebagainya, menyebabkan ya kondisi tidak mungkin meningkat. Nah, untuk itulah harus didukung agar latihan itu kontinu dan juga ada peningkatan. Nah, peningkatan ini nanti juga harus ada evaluasi, yaitu di tes sana itu meningkat apa enggak. Nah, yang terjadi karena ini kan permasalahannya ya, kemarin itu saya perhatikan KONI tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena terkendala masalah dana. Nah, untuk itu saya kira ya itu harus ada satu political will ya dari pemerintah atau kemauan politik pemerintah. Karena tanggung jawab dari sebuah prestasi daerah itu adalah pemerintah kan. Nah, untuk itu kita berharap adalah semacam political will dari pemerintah agar betul-betul memperhatikan olahraga. Itu, Bung. Baik, Pak Ramel, dari pandangan Anda, political will tadi, apakah pemerintah kita, menurut Anda, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya, kurangnya political will untuk dapat fokus ke olahraga ini untuk meningkatkan prestasi ini, Pak? Saya kira perlu dimaksimumkan lagi, Mas Reza. Karena apa? Kita mendengar informasi bahwa terakhir-terakhir ini bahwa KONI tidak dapat kucuran dana dari pemerintah, dari APBD. Nah, itulah yang jadi kendala besar. Bagaimana KONI mau berjalan dengan baik, operasionalnya saja tidak ada ya untuk operasional, apalagi untuk pembinaan atlet. Nah, untuk itulah saya kira memang perlu political pemerintah ini. Karena bagaimanapun olahraga tidak akan berbuat apa-apa tanpa dana. Nah, untuk itu KONI nanti kalau dana operasionalnya ada, dana pengiriman atletnya juga ada, umpamanya, itu akan bisa beroperasional, mulai dari Pemprov, Pengcapnya, ke klub-klub yang ada di daerah-daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau tanpa dana ini, ya susah. Karena Pemprov dari mana dananya kan begitu. Walaupun sebetulnya tanggung jawab prestasi itu adalah di cabang olahraga. Betul. Kalau untuk kita evaluasi Pak, atau flashback gitu dari periode sebelumnya, menurut Anda, artinya dibandingkan periode yang sekarang, memang ada downgrade Pak, penurunan begitu Pak, dari sisi anggarannya, dari sisi untuk perhatian dari pemerintahnya, apakah seperti itu Pak Ramel? Ya, betul. Kenapa? Karena periode inilah saya dengar itu bahwa tidak ada kucuran dana setelah ada kasus KONI di periode yang kemarin kan. Jadi sehingga ya KONI tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, sehingga untuk operasional kantornya mereka tidak punya kan. Nah, inilah yang memperhatikan kita. Sehingga memang harus dicari solusi secepatnya.
ya. Baik, artinya permasalahan internal dari KONI Sumsel ini tentunya harus dibenahi terlebih dahulu, begitu maksud Bapak. Ya, Ya, betul. gimana Jadi mungkin Bapak kalau boleh saya menyimpulkan artinya permasalahan prestasi atlet ini menurun itu dikarenakan memang permasalahan KONI-nya yang belum diselesaikan Pak ya. Seperti itu di internal KONI ya. ya betul, Baik. dia memang Pak Ramel. semuanya harus halo, dia semuanya Ya, silakan bertalian, Pak. Mas. Ya, jadi saya bilang tadi latihan itu harus kontinuitas dan ada peningkatan. Nah, untuk peningkatan ini itu kan apa namanya harus ada atlet itu latihan dengan benar, ya. Infrastrukturnya harus ada, peralatan latihannya harus ada, ya. Itu rest-nya, istirahat anak harus cukup. Itu latihannya itu sendiri harus berjalan. Nah, kalau tanpa didukung oleh organisasi, ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik ke bawahnya. Nah, untuk itulah kita berharap KONI ke depan juga ya harus berbenah diri bahwa KONI Baik. apa namanya sebagai leading sektor dari apa namanya sebagai pemerintah ini harus betul-betul. Nah, untuk itu KONI harus didukung oleh SDM yang kuat dan orang punya kapasitas, punya integritas dan punya komitmen, ya, sehingga Oke, bisa kalau menjalankan Anda, produk. kalau boleh mengutip statement Anda, artinya Anda seperti agak skeptis nih Pak dengan pengurusan KONI yang sekarang Pak. Bukan skeptis ya, karena memang 2 periode yang lalu ini semenjak saya di KONI juga kemarin kan terjadi seperti itu sebetulnya. Ya, Baik, karena pengurus KONI itu terlalu banyak, terus terang aja terlalu banyak. Sampai KONI sampai 250 orang. Padahal KONI itu cukup tidak efektif diurusi oleh ya, 30 40 orangnya sudah cukup. Tapi betul-betul artinya nggak sesuai efektif. dengan kualitas dan kualifikasinya gitu. Baik, baik. Pak, kalau kita boleh lihat data juga kan ada 250-an atlet ini yang dikirim di PON Aceh Sumut. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perolehan medali di PON ke-21 ini tidak tercapai Pak targetnya? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Kenapa? Karena ya mereka tidak berlatih. Kita yang 6 medali emas itu ya, 6 medali emas itu adalah orang-orang yang dari pelatnas. Ya, Baik. angkat besi, 6 si medali Indah itu dari emas, pelatnas. 15 perak, dan 30 perunggu ya Ya. Pak ya? Yang emas yang 6 itu rata-rata orang-orang pelatnas semua. Artinya apa? Sumsel belum ada menelurkan medali emas. Walaupun itu atlet Sumsel. Ya yang ada cuma Serimanya. Serimanya itu karena bebas sebetulnya dia harus pelatnas sebetulnya. Cuman karena faktor-faktor dan lain-lain sebagainya, sehingga dia lebih milih di daerah. Nah untuk itu saya kira karena ini adalah hasil pelatnas semua, ya artinya kita di Sumatera Selatan tidak berjalan pelatihnya dengan baik. Jadi banyak hal sebetulnya, Oke. termasuk SDM pelatih kita, SDM wasit dan lain sebagainya. Ya, kalau atletnya Bapak sangat ini optimis ya sebenarnya di Sumsel banyak sekali atlet-atlet yang bisa diandalkan begitu Pak. Ya betul. Jadi Sumsel ini punya potensi besar sebetulnya. Kita kan ada namanya apa namanya fokus ya, fokus kepada cabang olahraga unggulan, yaitu cabang olahraga individu. Cuman kalau mereka Apa tidak saja bisa itu Pak? berjalan secara kontinu, tidak ada peningkatan, ya, support dan lain-lain sebagainya, ya susah kan bicara prestasi. Baik. Pak Ramel, tadi Anda Terlebih menyebutkan ada beberapa olahraga unggulan yang bisa diunggulkan di Sumatera Selatan, olahraga individu. Bisa disebutkan Pak, apa saja? ya seperti atletik ya, atletik. Selama ini kan itu ada pencak silat yang selama ini menyumbangkan medali emas terus pencak silat itu. Sudah itu ada ski air, walaupun atletnya tidak berapa orang, tapi dia menyumbangkan medali emas. Sudah itu ada juga balap sepeda, ya ada dayung, ya. Pokoknya cabang olahraga yang bersifat individu. Nah, fokuslah ke cabang olahraga itu, tapi kita tidak meninggalkan cabang olahraga bergu, betul ya. Jadi Nah, jangan itu. ditinggalkan ya sehingga cabang olahraga ini milik Sumsel ini dipertahankan. Nah, yang penting itu tadi latihannya itu jaga kontinuitasnya, ukur atlet itu meningkat atau tidak. Nah, kalau tidak meningkat, apa permasalahannya? Apakah dari sisi nutrisinya, apakah dari sisi istirahatnya, atau dari sisi latihannya sendiri? Nah, kalau latihan bermasalah, kita cek lagi pelatihnya seperti apa, punya sertifikat nasional, internasional, atau apa dia? Kok tidak bisa menghasilkan atlet gitu kan? Baik, baik. Kalau untuk masing-masing Pak, masing-masing federasi olahraga ini Pak, kalau dari pengamatan Anda seperti apa yang ada di Sumsel? Ya Sumsel ini mohon maaf aja ya, karena saya sudah 40 tahun bergelut di olahraga Sumsel ini. Permasalahan pokok kita itu memang, itu Mas, apa namanya, di kepengurusan, Dana. ya. Karena pengurus baik dari KONI, cabang olahraga, ya, termasuk dari klub sendiri, masih banyak permasalahan-permasalahan. Ya, ada yang
blok A, blok B, blok C begitu kan. Hmm. Jadi susah untuk menghasilkan prestasi kalau kita tidak kompak. Nah, untuk itulah kita minta ada bersatulah kita untuk membangun olahraga Sumatera Selatan ini gitu. Sehingga nanti ya Oke, kalau dari betul-betul pengamatan Anda, Pak, kenapa di gimana? Federasi Olahraga kita, baik KONI ya khususnya secara ini untuk yang terpusatnya di KONI dan juga Federasi Olahraga masing-masing ini kan Anda mengatakan tadi ini kental banget politiknya gitu ya, di mana mereka ini kalau jiwa organisasinya mungkin seperti mungkin Anda merasa banyak sekali yang harus dibenahi begitu ya dan sulit untuk bersatu. Nah, kalau dari pengamatan Anda, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak, di Sumatera Selatan? Ya saya kira itu tadi, Mas Reza. Karena apa? Karena eh, belum satu visi dan misi dalam membangun olahraga Sumatera Selatan. Ya, karena misinya berbeda-beda antara pengurus satu dengan yang lain. Nah, untuk itulah kita minta ya agar pengurus KONI itu ya betul-betul orang yang punya kualifikasi ya, yang punya kapasitas, integritas dan juga komitmen terhadap pembinaan prestasi olahraga Sumsel. Nah, kalau tidak Baik, seperti itu ya susah bicara prestasi. baik, artinya right man on the right place begitu ya, Pak ya. Ya, betul. Dan good willing pastinya untuk memajukan olahraga di Sumatera Selatan. Baik, Pak Ramel, tentunya sudah berlangsung usai gitu ya Pak ya PON ke Aceh Sumut 21 ini Pak ya untuk Sumatera Selatan hanya berada di peringkat ke-21. Kalau boleh kita mengevaluasi sedikit lah Pak ya dari pelaksanaan PON Aceh Sumut ini, mungkin saya ingin melihat dari pandangan Anda selaku pengamat olahraga untuk apakah betul Pak PON Aceh Sumut ini menjadi pekan olahraga nasional terburuk yang pernah diselenggarakan sepanjang masa? Iya, Mas. Jadi kita ini kan tidak berada di situ. Ya, saya tidak berada di Sumatera Utara, tidak juga berada di Aceh. Jadi membuat kesimpulan seperti itu, ya kita agak sulit ya. Kenapa? Mungkin dari sisi hal yang negatif sedikit itu sudah di blow up melalui media. Ya, nah contohnya kemarin itu kan ada masalah makan wasit umpamanya kan, itu betul Ya, makan wasit itu tidak boleh terganggu kan. Cuman kan masih banyak hal-hal lain yang positif yang mereka lakukan karena persiapan mereka sudah 4 tahun juga kan. Nah, kasihan baik, juga baik. kita mengatakan tuan rumah itu sudah capek seperti itu, tapi kita melaksanakan PON yang terburuk. Tidak mungkin rasanya seperti itu. Nah, untuk itulah saya kira Baik. memang harus dievaluasi secara total. Apakah pemerintah Ya, pusat ya. sudah besar itunya, APBN-nya sudah mengucur ke Sumatera Utara dan Aceh atau tidak? Jangan-jangan anggaran ini diinikan oleh Aceh sama Sumatera Utara aja. Nah, ini kan permasalahan juga. Belum lagi dari sisi SDM Baik. dan lain sebagainya. Ini banyak permasalahan, Mas ya. Oke, kita tentunya mengharapkan ya di PON next time-nya yaitu di NTB dan NTT tentunya bisa Ya. berlangsung lebih baik lagi dari PON Aceh Sumut dan prestasi olahraga Sumatera Selatan bisa jauh yang mengungguli bisa masuk 10 besar mudah-mudahan di 4 tahun ke depan. Terakhir Pak Ramel, mungkin Anda bisa menyampaikan ya sekaligus saran kritiknya kepada seluruh insan-insan olahraga yang ada di Sumatera Selatan agar kedepannya, dan tadi Anda sudah mengatakan harus berbenah, tapi mungkin di closing statement ini Anda bisa menyampaikan apa ya yang seharusnya dilakukan agar kita di 4 tahun ke depan tentunya akan jauh lebih baik. Silakan Pak Ramel. Ya, terima kasih ya. Yang pertama dalam waktu dekat ini saya minta itu adakan sebuah pertemuan ya, apakah itu berbentuk seminar untuk evaluasi total ya kegiatan olahraga Sumatera Selatan ya, sehingga kita ada langkah-langkah ke depan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak dilakukan. Nah, untuk itu saya kira perlu evaluasi total dari kegiatan olahraga Sumatera Selatan, tidak hanya masalah KONI, tidak hanya masalah Pemprov, termasuk di pendidikan dan lain sebagainya. Karena yang namanya olahraga ini ada satu kesatuan untuk keseluruhan. Karena tanpa satu kesatuan tidak mungkin ada prestasi. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Samsul Ramel, pengamat olahraga Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu, Pak. Salam olahraga, Pak Ramel. Salam olahraga. Baik,